Pernah nggak sih kepikiran gimana satu kalimat sederhana yang kita ucapkan itu bisa mengubah hari atau bahkan mengubah hidup seseorang? Kayaknya sepele ya, tapi sebenarnya ada kekuatan yang luar biasa banget tersembunyi di dalam kata-kata baik. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal itu. Kita mulai dari pepatah yang dalam banget ini. Satu kata baik bisa menghangatkan 3 musim dingin. Coba deh direnungin. Ini inti dari semua yang akan kita bahas. Gimana satu ungkapan yang tulus bisa ngasih kehangatan yang awet, yang bertahan lama banget. Kata-kata itu ya kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, perkataan yang baik itu bisa menghangatkan, bisa menguatkan, ibaratnya kayak siraman air buat tanaman yang lagi layu. Tapi, di sisi lain, perkataan yang kasar itu bisa melukai, dan parahnya, ninggalin bekas luka yang mungkin nggak kelihatan tapi dalam banget. Ini adalah kekuatan, sekaligus pilihan yang kita semua pegang setiap hari. Jadi, apa sih sebenarnya prinsip di balik pepatah tadi? Kenapa kata-kata bisa sekuat itu? Yuk kita gali lebih dalam lagi gagasan kalau kata-kata itu bisa terasa manis dan sekaligus punya kekuatan buat menyembuhkan. Amsal kuno ini ngasih kita metafora yang pas banget. Perkataan yang menyenangkan itu diibaratkan kayak sarang madu. Rasanya manis di hati, bikin adem. Tapi coba perhatikan bagian keduanya, obat bagi tulang-tulang. Ternyata ini bukan cuma kiasan loh. Sains modern bahkan membuktikan kalau menerima kebaikan itu bisa menurunkan hormon stres dan secara fisik benar-benar bikin kita lebih tenang. Jadi kata-kata baik itu punya kekuatan buat memulihkan, baik jiwa maupun raga kita. Keren kan? Oke, sekarang kita fokus ke aspek yang pertama ya, kemampuan kata-kata untuk ngasih kehangatan. Terutama saat seseorang lagi ngelewatin masa-masa yang berat banget, atau bisa kita sebut musim dingin dalam hidup mereka. Apa sih musim dingin kehidupan itu? Ya, bisa macam-macam. Bisa jadi itu rasa sedih yang mendalam, kesepian, capek mental, atau pergumulan hidup yang rasanya berat banget buat ditanggung sendiri. Dan seringnya orang-orang di sekitar kita itu ngadepin ini semua diam-diam. Yang mereka butuhin itu seringkali bukan solusi yang wah, tapi sesuatu yang jauh, jauh lebih simpel. Coba bayangin, buat seseorang yang lagi ngerasa sendirian banget dalam perjuangannya, dengar kalimat sesederhana, Tuhan menyertaimu, itu bisa jadi pengingat yang kuat banget kalau mereka nggak sendirian. Rasanya kayak ada jangkar yang bikin hati jadi lebih tenang. Atau ini, buat seseorang yang mungkin udah diambang putus asa, kalimat jangan menyerah itu bisa berfungsi kayak suntikan semangat murni. Dua kata ini bisa nyalain lagi api perjuangan yang mungkin udah hampir padam di dalam diri mereka. Dan kalimat yang satu ini, saya mendoakanmu. Wah, dampaknya luar biasa. Ini bukan cuma nunjukin kalau kita peduli, tapi juga ngasih perasaan kalau ada kekuatan lain yang ikut mendukung mereka lewat doa kita. Rasanya jadi nggak berjuang sendirian. Jadi jelas ya, kata-kata baik itu nggak cuma menghangatkan, tapi juga menyembuhkan. Proses penyembuhannya itu kayak punya 2 langkah. Pertama, dia menenangkan luka-luka batin yang nggak kelihatan. Dan setelah itu, yang kedua, dia bantu memulihkan lagi semangat yang mungkin udah terlanjur patah. Nah, setelah kita paham banget soal dampaknya, sekarang fokusnya geser nih ke kita. Ya kita semua, kita punya peran buat jadi sumber kehangatan dan penyembuhan ini buat orang lain. Ini semacam panggilan dan tanggung jawab kita bersama. Intinya di sini nih, kita diajak buat sadar dan sengaja menggunakan kata-kata kita buat tujuan yang positif. Tujuannya itu bukan cuma sekedar yang penting nggak nyakitin, tapi untuk secara aktif membangun orang lain. Ini adalah pilihan sadar yang harus kita buat di setiap obrolan. Di setiap interaksi, kita itu sebenarnya lagi berdiri di sebuah persimpangan. Mau kemana arah omongan kita? Apakah kata-kata kita bakal mengkritik atau justru menguatkan? Melukai atau malah menghibur? Mau menjatuhkan atau sebaliknya, memberi harapan? Pilihannya selalu ada di tangan kita. Sambil kita menuju kesimpulan, penting banget buat kita ingat kalau dampak dari kata-kata baik ini tuh bukan sesuatu yang sebentar, bukan cuma sementara. Satu kalimat tulus yang kita ucapkan bisa jadi meninggalkan warisan positif yang abadi dalam hidup seseorang. Ini dia nih intinya. Gini, kita mungkin gak selalu punya kekuatan buat mengubah keadaan atau menyelesaikan masalah orang lain. Tapi, kita selalu punya kekuatan untuk menawarkan sepatah kata yang menguatkan. Kekuatan sejati kita itu ada di sana. Jadi, apa misi kita dengan kata-kata? Sebenarnya simpel aja. Cukup gunakan kata-kata kita untuk menghibur mereka yang lagi sedih, menguatkan mereka yang lagi lemah, dan yang paling penting, memberi harapan buat mereka yang mungkin udah hampir putus asa. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba deh, pikirin satu orang aja dalam hidup Anda yang mungkin sekarang lagi ngalamin musim dinginnya. Pertanyaannya adalah, perkataan baik apa yang akan Anda bagikan hari ini untuk membawa sedikit kehangatan ke dunia mereka?